Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Taufik yang pertama tentang berburu dengan senapan angin, berburu hewan ya, bukan berburu perempuan. Nah ini gak dibolehin teman-teman, kita sembarangan aja nih, ini ada adabnya lagi, lain lagi ya topiknya. Nah di segmen yang kedua ini teman-teman nanti kita akan membahas tentang kafir teman-teman. Namun buat teman-teman tadi yang ketinggalan pembahasan kita, jangan khawatir, bisa saksikan nanti di channel YouTube Salam Televisi. Nah sebelum saya bacakan pertanyaan yang kedua, saya ingin mengajak kembali nih untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Taufik. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kriteria seorang muslim yang sudah pantas disebut sebagai seorang kafir? Mohon pencerahannya Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Islam adalah agama yang tidak memaksakan orang untuk memeluknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Dan ketika seseorang telah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka di saat itu dia menjadi seorang muslim dan haram darahnya untuk ditumpahkan. Ya, sebagian ya ulama mengatakan sholat ya, jika seseorang meninggalkannya secara terus-menerus, maka ini juga menyebabkan seseorang keluar dari lingkaran Islam. Nah, begitu juga dengan orang yang menolak zakat. Tapi sebagian ulama mengatakan selama dia melaksanakan sholat dan mungkin sesekali meninggalkan sholat, maka kita tidak boleh langsung menghukuminya sebagai seorang yang kafir. Dan penentuan hukum tersebut, atau maksud kami menghukumi si fulan kafir atau tidak, itu ada pada hak ya Amirul Mukminin atau hak ulama. Ketika seorang ulama mengatakan si fulan telah keluar dari Islam, maka kita mengatakan si fulan keluar dari Islam. Nah, karena di sana ada perkara-perkara yang tidak semua orang bisa memahami keadaan yang sebenarnya. Apakah perbuatan dia itu mengeluarkan dia dari Islam atau tidak? Nah, di antara pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh para ulama, seperti misalnya berbuat syirik, berbuat sihir, kemudian meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Nah, terkadang kita tidak bisa menghukumi si fulan langsung kafir karena perbuatannya itu mungkin karena syubhat dan lain sebagainya. Maka di saat itu ya kita mengatakan perbuatan ini menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Misalnya seseorang yang melakukan sihir, atau seseorang yang percaya kepada dukun dan lain sebagainya, ya bisa membuat dia keluar dari Islam. Kita katakan perbuatan ini menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Tapi kepada si fulan tadi tidak serta-merta, karena mungkin di sana dia dalam keadaan jahil dan lain sebagainya. Jadi wallahu ta'ala alam, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita tidak terlalu mudah menyebutkan hei si fulan kafir, si fulan kafir, tapi hendaklah kita mengingatkan perbuatanmu ini bisa menyebabkan engkau terjerumus kepada kekufuran. Selama dia mendengarkannya dan hilang syubhat darinya, maka kita terlepas. Dan jika seorang ulama yang muktabar ya mengatakan si fulan telah keluar dari Islam, maka kita mengatakan si fulan keluar dari Islam. Karena tentunya para ulama tidak sembarangan menentukan vonis kafir kepada orang lain. Hada wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Taufik atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah. Nah teman-teman, ini bahaya ya, karena bisa aja kita tuh gak sadar ternyata walaupun kita mungkin belum kafir secara real gitu ya, maksudnya
belum sah. Tapi kalau perilaku kita atau sikap kita bahkan menyerupai orang kafir, ya bisa jadi kita nih udah kafir teman-teman. Karena tadi disampaikan bahwasanya orang yang tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan zakat, puasa dan lain sebagainya, maka tidak ada bedanya dia dengan orang kafir teman-teman. Maka dari itu catatannya tadi adalah bahwasanya selagi atau selama masih melaksanakan sholat walaupun bolong-bolong, walaupun ini tidak dianjurkan ya teman-teman ya, maka dia belum disebut kafir. Dan penyebutan kafir ini juga nggak bisa kita sembarangan teman-teman. Misalnya ada teman kita yang nggak pernah sholat, kita bilang oh kafir kok, nggak bisa kayak gitu. Kita juga harus mengikuti atau kita tanyakan dulu kepada para ulama kita, apakah orang ini memang sudah kafir atau belum, atau bahkan orang tersebut memang menyatakan dirinya sudah keluar dari Islam. Jadi ini bukan kita main hakim sendiri ya, maksudnya kita bilang oh kau kafir gitu, bukan. Tapi bagaimana dari ulama kita menyampaikan atau bahkan dari orang tersebut yang menyatakan bahwa dia sudah keluar dari Islam. Karena gini teman-teman, kita mungkin bisa menyampaikan bahwasanya perilakunya itu menyerupai orang kafir, bukan berarti dia kafir. Karena seperti ya mungkin praktek-praktek syirik yang memang kita sudah jelas itu menduakan Allah, itu juga bisa praktek syirikan itu juga menyerupai orang kafir teman-teman. Padahal dia Islam, mungkin dia tidak tahu atau mungkin dia terkena syubhat dan lain sebagainya. Maka itu harus kita sampaikan bahwasanya itu adalah perilaku orang kafir. Seperti itu teman-teman. Wallahu alam, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Ustaz, apakah ada doa khusus setelah menghatamkan Al-Quran? Nah, mohon pencerahannya Ustaz.